Selamat malam semuanya para peserta 3R pada malam hari ini. Selamat malam juga pada Chief Scientist kita Ibu Endah Retnawati. Selamat malam kepada narasumber kita malam hari ini Mbak Regita Habuke. Malam semuanya, ada peserta lama, ada juga peserta baru yang belum pernah kelihatan ya sepertinya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menghadiri 3R yang ke-22 ini. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ada hubungannya tentang Mad Anxiety gitu ya. Dari artikelnya Xiu Pingxi, Jiaishu, Peng Juanwang, dan Dancai. Mohon maaf jika ada salah sebut seperti itu ya. Baik, nah nanti dari paparan hasil review, kita akan melanjutkan dengan diskusi bersama Chief Scientist kita juga dan nanti refleksi begitu ya untuk penelitian berikutnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kemudian dipersilakan kepada Ibu Endah Retnawati untuk memberikan kalimat pengantar. Persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan para mahasiswa yang hadir pada acara Reading Club kita siang hari ini, malam. Hari ini, malam ini sudah malam ya sekarang di wilayah Indonesia Barat, jam 7 malam. Semuanya akan menyelesaikan tesisnya atau disertasinya tepat waktu. Tesisnya selesai 2 tahun aja, magisternya itu dapat diraih dalam waktu 2 tahun aja, lebih 1 semester aja. Bagi yang udah lebih, ayo dipercepat dan semoga dimudahkan. Demikian juga yang disertasi. Disertasinya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 semester saja. Ayo, semoga dengan hadir dalam reading club seperti ini, bacaan kita menjadi lebih baik, referensi kita juga referensi-referensi yang baik, sehingga mengarahkan, membangun mindset kita, membangun pikiran kita, membangun sikap kita dalam melakukan kegiatan ilmiah, khususnya dalam hal penelitian tesis maupun penelitian disertasi maupun penelitian skripsi. Nah, ini ada mahasiswa skripsi yang hadir juga. Saya doakan semoga segera selesai penelitian skripsinya dan dapat lulus 8 semester saja. Amin. Baik, artikel yang kita bahas ini tentang kecemasan, anxiety. Fitur-fitur tentang kecemasan atau anxiety dalam pembelajaran matematika sudah banyak diteliti. Namun demikian, sampai sekarang belum pasti sebetulnya apa sih yang membuat seseorang itu anxious atau cemas, kemudian bagaimana mengatasinya. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah bagaimana mencari strategi untuk membantu siswa mengatasi kecemasannya. Kalau memang kecemasan itu harus ada, ya mungkin ada baiknya juga, ada manfaatnya. Kadang kalau kita nggak cemas itu sebetulnya lagi nggak ngerasain sebuah tantangan ya. Kadang tantangan itu yang membuat cemas. Atau jangan-jangan cemas itu hanya overthinking, bukan karena tantangan. Atau apa ya? Artikelnya berjudul Cognitive Processing Features of Elementary School Children with Mathematics Anxiety, Attentional Control Theory-Based Explanation. Ini mungkin nggak langsung cognitive load theory seperti yang biasa kita bahas. Tetapi di sini akan membahas bagaimana proses kognitif itu terjadi. Bagian dari proses kognitif di situ adalah bagaimana diri kita sendiri mengatur pikiran kita.
mengatur apa yang akan kita serap atau kita masukkan atau yang kita pikirkan. Mungkin sebetulnya yang terjadi tidak hanya siswa cemas belajar matematika, guru pun bisa juga cemas mengajar matematika. Boro-boro belajar atau mengajar, kadang-kadang hadir dalam sebuah forum itu juga cemas, ketemu orang cemas. Dari kejauhan ketemu dosen pembimbing aja bisa cemas kan ya. Ketemu virtual kayak gini aja, membuka kamera aja enggak loh, cemas, takut kelihatan Bu Endah karena apa gitu, entah apa gitu kan. Cemas banyak sekali yang bisa mengakibatkan dan karena berpikir sesuatu, karena ada proses kognitif. Jadi cemas itu memang afeksi atau sikap, tetapi bisa diperoleh karena pikiran-pikiran juga, karena pikirannya diarahkan kemana, karena sistem kognitifnya digunakan untuk memikirkan apa. Ada banyak sitasi-sitasi dalam artikel ini. Ini artikel yang terbit tahun 2022 dari Journal of Experimental Child Psychology untuk pembelajaran matematika, dan sitasi-sitasinya mungkin dari jurnal-jurnal yang sudah lama juga, ada yang dari tahun 2000-an, bahkan sebelum tahun 2000 juga disitasi. Dengan kata lain, memang penelitian tentang kecemasan ini kayak gak habis-habis. Sampai sekarang pun sebetulnya hasil penelitian tentang kecemasan udah banyak, tapi masih aja cemas ya. Barangkali karena kita belum baca artikelnya caranya bagaimana. Atau semoga dengan membaca artikel ini kita jadi lebih paham bagaimana cemas itu terjadi dan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk meminimalkan. Nah, di dalam artikel ini nanti akan dibacakan oleh Fregita. Ini memang melibatkan siswa SD, tapi saya kira penjelasan-penjelasan yang digunakan bisa digeneralisasikan untuk siswa usia yang lain. Kemudian penelitiannya juga melibatkan banyak siswa. Penelitiannya di Cina, barangkali Cina mempunyai karakteristik tertentu ya, termasuk skala yang digunakan bagaimana nanti akan perlu kita baca lebih detail. Dan skala pengukuran kecemasan yang ada di artikel ini nanti setelah dibahas bisa juga dipakai atau diadopsi oleh siswa yang saat ini meneliti tentang kecemasan. Cara-cara mengadopsi saya kira itu nanti bisa kita bahas juga. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, nanti kita pelajari, ini unik teknik pengumpulan datanya karena berkaitan dengan kompleksitas isi matematika yang disajikan dalam pembelajaran. Lalu bagaimana yang membuat siswa itu cemas? Apakah yang membuat working memory load-nya rendah atau tinggi, gitu kan? Itu kan berkaitan dengan intrinsic cognitive load ya sebetulnya, kompleksitas. Tetapi memang artikel ini nggak secara eksplisit menyebutkan tentang cognitive load theory, terminologi dalam cognitive load theory. Mungkin suatu saat kita akan membahas tentang kecemasan lebih spesifik dari terminologinya cognitive load theory. Dan saat ini Pregita dan beberapa teman yang lain penelitiannya tentang kecemasan dan kaitannya dengan pembelajaran matematika, di mana kita fokuskan ketika pembelajaran matematikanya disajikan dengan metode worked example atau problem solving, sehingga kita tahu extraneous cognitive load-nya sudah kita atur, kita minimalisir, intrinsic cognitive load-nya sudah kita atur juga, bahwa itu sesuai dengan kapasitas siswa. Anyway, saya yakin itu akan relate dengan penelitian kecemasan yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa. Nah, adanya pengertian-pengertian atau sitasi-sitasi yang ada di dalam artikel ini, ada baiknya juga nanti ditelusuri ulang dari daftar referensi yang ada di dalam artikel ya, supaya nanti kita tahu betul kebenaran dari sumber referensinya juga. Oke. Kemudian apalagi ya, di sini nanti ada banyak analisis statistik yang akan dibahas. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, bisa saling melengkapi diskusinya. Kemudian em, kita apa namanya, kita sekali lagi penting, tidak hanya analisis data, yang penting sekali di sini tahu betul prosedur pengumpulan datanya itu seperti apa.
Sayangnya emang nggak ada lampiran ininya sih, nggak ada lampiran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ya. Em, tak langsung, tapi di situ ada appendix atau lampiran. Jadi silahkan sambil dibuka artikelnya di halaman terakhir itu ada appendix atau lampiran yang diikutkan, cuma mungkin tidak selengkap apa langkah-langkah penelitian yang kita harapkan. Di situ hanya ada apa supplementary materialnya. Coba deh nanti kita kita bahas ya. Kita bahas supplementarinya isinya apa saja dan apakah bisa kita adopsi untuk penelitian penelitian yang saat ini dilakukan. Um, Oke, ayo kameranya di-on kan. Hmm, supaya memberi semangat kepada Pregita kan kita lebih asik kalau apa bisa berinteraksi langsung, lihat senyumnya, lihat keceriaannya, lihat kebingungannya, lihat cemas juga barangkali kecemas. Lihat capeknya juga, Bu. Saya sudah ngerevisi instrumen saya. Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi? Mungkin sudah capek. Mudah-mudahan belum. Kalau capek ya nanti di charge baterainya ya, supaya semangat lagi. Terima kasih sudah on kamera. Tetap semangat, semangat selalu. Semoga bermanfaat kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Selamat melanjutkan membacanya semuanya. Mari kita simak. Pregita Habuke, terima kasih banyak sudah membacakan artikel ini untuk kita. Kemudian Nindi, Wahyu, dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Alokasi waktunya, perhatian, dan semuanya. Sekali lagi, semoga studi yang sedang ditempuh dapat segera diselesaikan dengan baik dan membawa berkah untuk semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas social persuasionnya nih. Paling tidak bisa mengurangi anxiety kita pada malam hari ini. Mungkin bagi narasumber yang lagi deg-degan mungkin, atau bagi mahasiswa yang sedang overthinking atas instrumen-instrumennya juga dan lain-lainnya. Semoga kalimat-kalimat tadi bisa menurunkan anxiety kita, gitu ya. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Mbak Fregita untuk memaparkan hasil review dari artikel yang telah dikutip. Pada Mbak Fregita dipersilakan. Ya, apakah suara saya terdengar jelas? Jadi Assalamualaikum. jelas. Ya, selamat malam Bu Endah dan teman-teman semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Endah telah saya pada malam hari ini. Teruskan ya teman. Teman-teman semuanya, jadi pada malam hari ini
kita akan belajar bersama atau membaca bersama artikel yang berjudul Cognitive Success Features of Elementary School Children with Mathematical Anxiety, Attentional Control Theory-Based Explanation. Jadi artikel ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa bukan yang berhubungan dengan cognitive theory, melainkan artikel atau penelitian yang berdasarkan attention control theory atau yang lebih dikenal dengan ACT. Seperti itu. Artikel ini ditulis oleh Xiaoping Shi, Taisu, Feng Juanwang, dan Chai. Jadi, penelitian ini berdasarkan attention control theory yang dimana tujuan untuk mengeksplorasi mekanisme kognitif mathematical anxiety pada anak sekolah dasar dengan menggunakan dua studi. Jadi pada penelitian ini terdapat dua penelitian yang akan nanti dijelaskan dalam artikel tersebut. Nah, disebutkan pada bagian abstrak terdapat studi yang pertama Nah, pada studi yang pertama ini membahas lebih kepada paradigma lebih membahas pada paradigma number memory and computation span, yang dimana yang dimaksud untuk menyelidiki perbedaan efisiensi pemrosesan antara kelompok siswa atau kelompok anak yang memiliki high mathematics anxiety dan kelompok anak yang memiliki low mathematics anxiety, di mana secara keseluruhan pada studi yang pertama ini atau pada penelitian yang pertama ini melibatkan 59 siswa dengan high mathematics anxiety dan 54 siswa dan 54 siswa dengan low mathematics anxiety. Nah, sini dikatakan bahwa hasil dari penelitian yang pertama adalah menunjukkan bahwa siswa dengan high mathematics anxiety memiliki efisiensi pemrosesan seperti ini. Memiliki efisiensi pemrosesan yang lebih rendah dalam menghadapi tugas-tugas matematika yang lebih sulit. Nah, dengan menyelidiki lebih lanjut mekanisme yang mendasari kenapa sih efisiensi pemrosesan siswa rendah, yaitu nanti akan diteliti ataupun akan ditelusuri pada penelitian yang kedua. Dengan melibatkan 49 siswa dengan memiliki kecemasan yang tinggi, kecemasan matematika yang tinggi, dan 49 siswa yang dengan kecemasan yang rendah. Dengan hasil penelitian, yaitu secara keseluruhan, tes matematika dapat menempatkan anak-anak dengan kecemasan yang tinggi dan dengan kecemasan yang tinggi, yaitu rendah pada efisiensi pemrosesan dalam menghadapi tugas matematika yang sulit. Dan dikatakan di sini bahwa penelitian ini mendukung
yang tadi teori attention control, dan makin mengungkapkan bagaimana mekanisme mathematical anxiety pada anak-anak sekolah dasar dari perspektif kognitif. Oke, pada bagian pertama yaitu introduction, mana di sini dijelaskan apa sih itu mathematical anxiety. Jadi, mathematical anxiety atau yang lebih dikenal dengan kecemasan matematika itu adalah suatu reaksi emosional negatif individu terhadap angka dan operasi matematika. Jadi ketika kita melihat soal ataupun melihat angka-angka yang ada dalam matematika itu, dan ketika kita merasa cemas, itu berarti kita dikatakan mengalami kecemasan matematika. Ataupun dalam hal problem solving. Selanjutnya, pada introduction ini dijelaskan juga bahwasanya kecemasan mengacu kepada kekhawatiran secara keseluruhan tentang peristiwa, perilaku, dan kemampuan individu. Nah, ini dikatakan bahwa mathematical anxiety dapat mempengaruhi kemampuan kognitif secara umum seperti penurunan memori kerja atau yang biasa disebut dengan working memory. Jadi ketika kita sudah menguasai sesuatu materi ataupun operasi matematika dalam penyelesaian matematika, ketika kita merasakan cemas, itu akan mempengaruhi kemampuan kognitif kita secara umum dan mengalami penurunan memori kerja. Pun pada saat ini, saya memberikan materi, jika saya memiliki kecemasan, maka secara otomatis beban kognitif saya sudah menurun seperti itu. Bisa dideskripsikan seperti itu ya. Oke. Nah, pada artikel ini ternyata sebelum mengacu kepada ataupun berdasarkan teori ACT yang dijelaskan pada abstrak yang tadi, itu dijelaskan pula terdapat teori PET atau yang disebut dengan Processing Efficiency Theory, yang dimana teori ini adalah salah satu teori yang umum digunakan dalam mathematical anxiety dan pertama kali diusulkan oleh Ising dan Chalfo. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PET ini dan bagaimana cara kerja PET tersebut? Nah, PET ini mengasumsikan bahwa kognitif individu dalam memproses tugas-tugas yang terbatas dan pada tugas-tugas yang sulit, mathematical anxiety yang timbul tidak hanya mempengaruhi kinerja tugas tersebut atau tidak hanya mempengaruhi hasil dari penyelesaian masalah tersebut, akan tetapi juga berpengaruh pada efisiensi pemrosesan mereka. Seperti itu. Nah, akan tetapi di sini menurut Justicia Galliano itu ditemukan juga bahwa kapasitas memori kerja berkontribusi dalam menjelaskan hubungan antara matematik
Oleh karena itu, MA tidak selalu mengakibatkan gangguan pada fungsi kognitif. Jika tugas yang diberikan lebih sulit dan membutuhkan beban kognitif yang lebih dalam menyelesaikan, maka mathematical anxiety akan berdampak negatif pada kognitif tersebut. Nah, dampak dari mathematical anxiety pada tugas-tugas kognitif berada pada tingkat kesulitan dari tugas yang diberikan. Nah, PET ini atau yang disebut dengan processing efficiency theory itu lebih berfokus kepada tugas-tugas kognitif yang hanya mencakup satu jenis rangsangan saja atau satu jenis stimulus yang diberikan seperti itu. Di antaranya seperti rangsangan atau stimulus yang netral dan atau non emosional sehingga tidak memungkinkan untuk membedakan respons siswa terhadap stimulus yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menggunakan atau lebih berdasarkan kepada attentional control theory. Karena pada attentional control teori ini itu tidak hanya berfokus pada satu jenis stimulus yang diberikan. Nanti akan dijelaskan eh, pada proses penelitiannya atau pada studinya seperti itu. Nah, CT di sini dikatakan mengasumsikan bahwa kecemasan tidak hanya mempengaruhi efisiensi pemrosesan dan operasi tugas matematika atau yang tadi disebut dengan uh, processing efisiensi teori. Tetapi juga mempengaruhi sistem perhatian yang digerakkan oleh stimulus dan berorientasi pada tujuan tertentu. Nah, eh, di sini juga dikatakan bahwa ini pada introduction juga dikatakan bahwasannya ada yang disebut dengan attentional bias. Karena ingin meneliti attentional, maka menggunakan attentional control theory seperti itu. Nah, individu dikatakan di sini bahwa individu yang cemas itu lebih rentan terhadap rangsangan yang diterima daripada individu yang cemas. Nah, itulah yang dikatakan dengan attentional bias. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, pada abstrak tadi itu ada sedikit menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan Posner paradigma. Nah, apa itu Posner paradigma? Jadi, Posner paradigma itu adalah sesuatu metode atau paradigma yang digunakan untuk eh, mengamati intentional bias dalam suatu penelitian seperti itu. Nah, seperti apa metode dari Posner paradigma ini? Dijelaskan bahwa siswa itu diminta untuk melihat atau mengamati satu eh, melihat atau mengamati dua persegi panjang yang disajikan. Contoh yang dikatakan pada teori ini seperti itu. Nah, ketika siswa diminta fokus kepada dua buah persegi panjang yang disajikan, akan dimunculkan uh, suatu titik ataupun sesuatu yang digunakan untuk menguji kefokusan dari siswa tersebut. Nah, attentional bias
attentional bias yang ditunjukkan dengan respon yang lebih cepat dalam uji coba tersebut itu dapat menyimpulkan ataupun dapat menunjukkan bahwa isyarat yang diberikan ataupun sesuatu stimulus yang diberikan itu dapat bersifat valid dengan yang dibandingkan dengan uji coba yang bersifat netral seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa perhatian yang difasilitasi atau suatu kefokusan yang difasilitasi ataupun yang diuji coba dan kesulitan dalam melepaskan kefokusan tersebut adalah alasan penting untuk pembentukan dan pemeliharaan kecemasan dan depresi. Jadi ketika yang dimaksud di sini adalah jadi ketika seseorang sulit dalam mengalihkan perhatian atau seseorang yang dapat memecahkan fokusnya dalam waktu yang lama dan susah untuk membentuk fokus tersebut, untuk mengembalikan fokus tersebut, itu dinamakan pemeliharaan kecemasan seperti itu, atau bisa juga dikatakan atau secara lama, jika dilakukan secara lama, itu akan mengalami depresi. Seperti itu. Jadi jika kita sudah mengalami hal tersebut, jadi seharusnya sudah menjadi lampu kuning akan ke merah kalau kita sudah berada di situasi tersebut. Ketika fokus kita sudah tidak bisa kita kembalikan lagi, kita itu harus berhati-hati, teman-teman, karena akan mengarah ke depresi. Seperti itu. Selanjutnya, dalam artikel ini disebutkan bahwa menggunakan ya, jadi dari introduction ini disebutkan bahwa pada penelitian ini dalam artikel ini menggunakan instrumen yang disebut dengan AMAS atau yang lebih dikenal dengan Abbreviated Children's Mathematical Anxiety Scale, seperti itu, dengan jumlah siswa yang berpartisipasi yaitu 1.126 siswa. Nah, dalam penelitian ini, dalam artikel tersebut itu menggunakan dua penelitian atau melakukan dua penelitian. Itu ada studi 1 dan studi 2. Nah, pada studi 1 ini memiliki desain eksperimen itu di mana terdapat 2x2x2 dan x2 untuk studi yang pertama. Mana high load versus low load, single digit versus double digit, carry versus non carry, dan high mathematical anxiety versus low mathematical anxiety. Nah, untuk studi yang kedua itu mengadaptasi metode Posner telah dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui attentional bias dari siswa tersebut. Nah, eksperimen desain yang dilakukan yaitu 2x3x2, mana ada valid cues versus invalid cues dan neutral words versus numerical symbol dan arithmetic calculation. Dan
sudah pasti tetap melibatkan high mathematical anxiety versus low mathematical anxiety. Nah, dengan rumusan masalah, terdapat 2 rumusan masalah. Pertama, apakah siswa dengan high mathematical anxiety menunjukkan efisiensi pemrosesan dan kinerja yang lebih rendah dalam tugas matematika dengan tugas matematika yang sulit dibandingkan dengan tugas yang mudah seperti itu. Sedangkan diketahui bahwa low mathematical anxiety itu menunjukkan tidak menunjukkan perbedaan pada kedua kondisi tersebut, kondisi dengan beban matematika tes matematika yang tinggi ataupun tes matematika yang rendah. Untuk yang kedua, masalah yang kedua yaitu apakah terdapat perbedaan antara kelompok high mathematical anxiety dan low mathematical anxiety menunjukkan respon yang lebih sensitif terhadap stimulus yang diberikan. Dengan kata lain, apakah ada bias terhadap stimulus yang berhubungan dengan matematika pada kelompok high mathematical anxiety. Seperti itu. Nah, jika kita lihat lagi, untuk poin introduction ini, artikel ini langsung masuk kepada apa yang dimaksud dengan mathematical anxiety itu sendiri. Nah, bagaimana seorang yang dikatakan mengalami kecemasan matematika seperti itu. Nah, selanjutnya disinggung sedikit tentang PET atau Processing Efficiency Theory. Nah, kenapa peneliti tidak menggunakan PET tersebut juga disampaikan seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan pula teori yang digunakan, yaitu intentional theory seperti itu. Dan disajikan pula skala dalam ataupun instrumen dalam ukur mathematical anxiety serta desain eksperimen yang digunakan dan desain masalah yang terdapat dalam artikel tersebut. Nah, untuk studi yang pertama, berdasarkan abstrak yang dikemukakan bahwa studi yang pertama ini atau penelitian yang pertama ini dilakukan untuk menguji apakah siswa sekolah dasar yang memiliki high mathematical anxiety akan menunjukkan processing efisiensi yang lebih rendah dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika dengan beban yang tinggi dibandingkan dengan siswa dengan kecemasan matematika yang rendah. Seperti itu. Jadi jumlah siswa sekolah dasar itu jumlah 1.126 siswa, tetapi dilakukan saring seperti itu hingga didapatkan hanya 113 siswa yang dapat berpartisipasi dalam penelitian ini, di mana 59 siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi dan 54 siswa
dengan kecemasan yang rendah. Untuk pengukuran mathematical anxiety-nya itu menggunakan AMAS, di mana terdiri dari 22 item, yaitu yang terbagi dari kecemasan penilaian kecemasan matematika, penilaian terhadap matematika, penilaian terhadap kecemasan belajar matematika, dan kecemasan guru matematika itu sendiri. Dan untuk uji kognitifnya itu menggunakan dua paradigma. Yang pertama paradigma dari atau metode number memory, dan yang kedua itu computation span. Nah, apa yang dimaksud dengan number memory atau bagaimana tes number memory itu? Jadi number memory task di sini yaitu terdiri dari single digit ataupun 3 digit seperti itu. Dan untuk computational span itu terdiri dari carry and non carry, atau di sini disebutkan single digit equation, yaitu carry and non carry, dan double digit equation, carry and non carry. Nah, jadi kedua task tersebut itu dirumuskan menjadi desain 2x2x2, yaitu di mana high load versus low load, single digit equation versus double digit equation, dan carry versus non carry. Nah, dalam artikel ini nanti untuk analisis datanya itu dilihat dari akurasi dan respon time. Jadi dalam studi yang pertama ini itu tesnya seperti pada gambar 1, yaitu di sini ada instruksi, ada tanda plus dan number memory task, kemudian ada calculation task, kemudian ada calculation answer dan memory answer. Nah, sini dijelaskan bahwasannya dalam percobaan yang dilakukan yaitu terdapat titik yang akan digunakan sebagai bias. Selanjutnya
diikuti dengan number memory task, selanjutnya calculation task, dan calculation answer, dan selanjutnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini 1000 milisecond dan 2500 milisecond. Jadi number memory task itu berlangsung selama 1 detik, dan untuk calculation task itu berlangsung selama 2,5 detik. Nah, siswa diberikan instruksi, kemudian dimunculkan suatu titik, dan dimunculkan juga number memory task-nya selama 1 detik, dan diikuti dengan calculation task-nya selama 2,5 detik, dan untuk tes selanjutnya seperti itu. Nah, pada studi yang pertama ini akan diteliti bahwasanya apakah siswa akan teralihkan oleh sesuatu titik yang dimunculkan. Seperti itu, apakah siswa masih mengingat angka-angka double digit ataupun single digit yang ditampilkan, dan apakah siswa masih mengingat atau masih bisa mengoperasikan titik yang muncul ketika dimunculkan suatu titik atau sesuatu yang dapat mengalihkan fokus siswa. Ini didapatkan katanya secara respon time dan akurasinya terdapat beberapa yang signifikan, diantaranya yaitu load and double digit and carry. Lanjut, itu untuk respon time dan ACC, akurasi seperti itu. Untuk secara respon time dan akurasinya. Dan untuk respon time-nya terdapat low load in single digit and carry, low load in double digit and non carry, and high load in double digit and non carry yang juga signifikan. Hal ini ditampilkan pada tabel 1 dan 2, mana sesuai yang sudah dipaparkan tadi, bahwasanya kita dapat lihat di sini low load yang single digit and carry itu hanya signifikan pada respon time-nya saja. Sedangkan yang signifikan pada akurasi dan juga sekaligus respon time itu hanya terdapat pada low load dan double digit dan carry. Seperti itu. Kemudian pada tabel 2, ini yang tabel pertama itu untuk siswa yang kecemasan tinggi dan rendah jauh dari computation task-nya. Dan untuk yang tabel kedua, ini ditinjau dari number memory task-nya. Seperti itu. Nah, di sini ada
terdapat ilustrasi atau gambaran sebenarnya yang dikatakan signifikan tadi yang mana itu. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan hasil yang tadi itu single digit equation maupun yang HMA atau High Mathematical Anxiety dengan siswa yang Low Mathematical Anxiety itu tidak memiliki tidak terdapat signifikan seperti itu, tidak terdapat perbedaan signifikan. Nah, untuk yang double digit terdapat perbedaan signifikan pada siswa yang memiliki kecemasan matematika yang tinggi. Itu dilihat untuk ditinjau dari tingkat akurasinya. Nah, selanjutnya ada gambar ketiga, di mana yang menunjukkan perbedaan signifikan pada respon time. Di sini yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan yang signifikan itu pada kelompok siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan mengenai studi satu yang telah dilakukan. Yaitu di sini dikatakan bahwa untuk penyelesaian operasi matematika dalam siswa yang tergolong memiliki kecemasan matematika yang rendah itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara high load antara beban memori tinggi dan yang rendah. Tapi perbedaannya terdapat perbedaan yang signifikan itu terdapat pada kelompok siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi. Dan juga untuk respon time-nya itu secara khusus pada kelompok matematika, pada kelompok siswa yang memiliki kecemasan matematika yang tinggi itu memiliki waktu yang lebih lama daripada siswa dengan kecemasan yang rendah pada memori yang pada beban memori yang rendah. Nah, selain itu, pada siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi, pada tingkat akurasi, pada dua digit, pada double digit, pada beban memori yang tinggi itu lebih rendah dibandingkan dengan beban memori yang rendah. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa siswa dengan kecemasan matematika yang tinggi akan dapat mengurangi dampak beban memori
pada working memory-nya dengan lebih banyak menyalurkannya kepada perhatian yang diberikan. Nah, selanjutnya ditunjukkan pula bahwa prosesan efisiensi atau efisiensi pemrosesan individu dengan siswa yang memiliki kecerdasan matematika yang tinggi akan menurun ketika berhadapan dengan tugas matematika yang tinggi. Seperti itu. Hal ini diasumsikan bahwa karena emosi negatif yang ada pada siswa yang memiliki kecemasan individu yang tinggi itu berakibat pada attentional atau pada perhatian yang diberikan. Seperti itu. Kemudian pada studi 1 ini atau dalam penelitian pertama ini itu stimulus yang diberikan dapat meningkatkan working memory. Ya, ya, kita lanjut. Jadi untuk yang studi yang pertama di sini dikatakan bahwa stimulus yang berhubungan dengan matematika itu sendiri digunakan untuk meningkatkan beban memori kerja. Namun belum jelas apakah siswa memiliki attentional bias hanya pada stimulus yang berhubungan dengan matematika saja, seperti itu. Oleh karena itu, dilakukan studi yang kedua. Untuk apa? Untuk mengetahui secara lebih khusus tentang efisiensi pemrosesan atau tentang sesuatu yang dapat menghambat efisiensi pemrosesan pada kelompok high quality anxiety saat melakukan atau saat menyelesaikan tugas matematika yang lebih tinggi seperti itu. Ya, oke, teman-teman, kita lanjut kepada yang kedua atau penelitian yang kedua, mana dikatakan tadi bahwa penelitian yang kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk lebih mengetahui efisiensi pemrosesan terhadap stimulus yang diberikan, di mana pada studi 2 ini akan terdapat beberapa stimulus, seperti itu berdasarkan teori dari attention control. Nah, ketika tadi pada studi yang pertama, diketahui bahwa siswa yang berpartisipasi itu sebanyak 113, akan tetapi pada studi 2, siswa yang dilibatkan hanya sejumlah 97 siswa. Dengan rincian 48 siswa yang memiliki kecemasan matematika yang tinggi
dan 49 siswa dengan kecemasan matematika yang rendah. Seperti itu. Nah, pada studi 2 ini itu menggunakan metode Posner yang telah disinggung sedikit tadi pada introduction ataupun pada abstrak seperti itu. Nah, pada studi 2 ini terdapat dua stimulus yang diberikan, yaitu ada math related stimuli dan netral stimuli. Nah, di mana stimuli yang berhubungan dengan matematika itu dirincikan lagi, dapat beberapa, numerical symbol, dan arithmetic calculation. Sedangkan untuk yang netral stimuli itu digunakan seperti kata-kata ataupun kata-kata dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Cina untuk anak sekolah dasar. Nah, pada percobaan studi yang kedua ini terdapat yang namanya asterisk atau tanda bintang. Teman bisa melihat, bisa dilihat dari gambar yang ditampilkan. Terdapat asterik yang dinamakan tanda bintang seperti itu. Dan di sini jika tadi waktunya 1000 detik, 1001 detik dan 2,5 detik, jika pada studi yang kedua ini waktunya itu ditambahkan menjadi 2 detik dan 2,5 detik seperti itu. Nah, untuk percobaannya masih sama, akan tetapi pada studi yang kedua ini yaitu tadi menggunakan dua stimulus yang diberikan. Kalau pada percobaan yang pertama hanya diberikan 1 titik saja yang ditampilkan, kalau pada studi yang kedua ini diberikan 2 stimulus, yaitu yang berhubungan dengan matematika seperti angka atau penjumlahan dan kata yang biasa siswa gunakan seperti itu. Untuk percobaannya kurang lebih sama seperti studi yang pertama. Hanya saja perbedaan spesifik di sini kepada ada istilah valid dan tidak valid. Nah, dikatakan valid ketika sebuah isyarat ataupun sebuah stimulus yang diberikan itu muncul secara bersamaan, muncul pada posisi yang sama seperti itu. Dan ketika isyarat yang diberikan atau stimulus yang diberikan tidak berada pada posisi yang sama, tidak muncul pada posisi yang sama, maka isyarat tersebut dikatakan tidak valid, valid cues. Dikatakan di sini bahwasanya attention bias dapat diukur dengan merekam ataupun memperhatikan respon peserta didik terhadap tanda bintang asterisk yang dimunculkan dalam stimulus tersebut yang berbeda di bawah isyarat yang valid dan tidak valid. Jadi attention bias para siswa itu diuji dengan
memunculkan tanda bintang tersebut terhadap stimulus yang diberikan. Mungkin untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca juga dari artikel yang sudah di-share di grup. Nah, di sini pada studi yang pertama ada akurasi dan respon time juga, tetapi di sini untuk isyarat yang valid ataupun tidak valid itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan ditinjau dari ketiga stimulus yang diberikan, yaitu neutral word, numerical symbol, dan arithmetic calculation. Baik untuk kelompok siswa yang memiliki kecemasan yang tinggi maupun kelompok siswa yang memiliki kecemasan yang rendah. Tapi jika ada konversi. Oh, ada nggak sih? Nah, kemudian di sini dibahas apa sih yang didapatkan dari studi 2 tersebut dan apakah perbedaannya dengan studi pertama yang dilakukan, yaitu bahwasanya pada studi 2 ini ditemukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan signifikan antara kelompok siswa dengan kecemasan yang tinggi yang berhubungan dengan stimulus matematika seperti arithmetic calculation and numerical symbols and natural, di mana sedangkan perbedaan ini tidak ditemukan pada siswa yang memiliki kecerdasan yang rendah. Nah, dikatakan juga di sini bahwasanya siswa ataupun individu dengan matematik anxiety merespon lebih cepat terhadap stimulus yang berhubungan dengan matematika daripada stimulus yang berhubungan dengan kata-kata seperti itu. Dan ini terjadi dalam kondisi valid dan valid yang diasumsikan bahwa mungkin disebabkan karena siswa dengan kecemasan yang tinggi telah siap seperti itu dengan beban yang lebih tinggi. Gitu. Di sini dapat dilihat bahwasanya ternyata kecemasan yang tinggi itu juga ada sisi positif seperti itu dengan alasan bahwa siswa dapat merespon lebih cepat terhadap rangsangan
ataupun stimulus yang diberikan. Itu mungkin karena dengan diasumsikan di sini bahwasanya siswa yang memiliki kecemasan tinggi itu sudah memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dengan uji coba matematika. Nah, kemudian kita masuk kepada bahasan secara general dari matematik anxiety. Seperti itu. Nah, hasil penelitian pada siswa sekolah dasar itu eh, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya siswa sekolah dasar dengan matematik anxiety yang memiliki efisiensi pemrosesan yang lebih rendah dalam menghadapi tugas-tugas matematika dengan beban yang tinggi atau tugas matematika eh, yang sulit seperti itu, yang berarti bahwa siswa dengan matematik anxiety membutuhkan lebih banyak waktu. Lihat dari respon time yang tadi untuk belajar matematika. Nah, terutama pada kondisi tugas matematika yang sulit seperti itu. Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa anak-anak pada sekolah dasar dengan multiple anxiety kan memiliki perbedaan dalam mengalokasikan stimulus atau mengalokasikan perhatian terhadap stimulus yang berhubungan dengan matematika dibandingkan stimulus yang berhubungan dengan matematika yang sehari-hari mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa individuals with mathematical anxiety would be more vulnerable to stimulus-driven attentional instructions is more vulnerable to distraction. Yang berarti adalah individu ataupun siswa dengan mathematical anxiety akan lebih rentan terhadap gangguan ataupun perhatian yang dimunculkan, yaitu atau yang disebut dengan gangguan, akan lebih rentan terhadap gangguan yang dimunculkan. Yang lebih seperti itu untuk pembahasan lebih umumnya, pembahasan secara keseluruhannya. Nah, di sini kita masuk kepada limitasi dan implikasi. Mana terdapat dua limitasi yang dikemukakan dalam artikel ini. Yang pertama adalah hanya terdapat satu jenis rangsangan ataupun satu jenis stimulus yang diberikan pada studi yang pertama. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi stimulus secara universal seperti itu. Dan untuk limitasi yang kedua itu dikemukakan bahwasanya hanya berfokus kepada mathematical anxiety siswa sekolah dasar, sehingga untuk kesimpulan dari sehingga kesimpulannya tidak cukup untuk mewakili siswa pada semua kelas seperti itu.
Kemudian pada akhir artikel dapat konklusi di mana disebutkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak pada sekolah dasar dengan kecerdasan matematika yang tinggi memiliki efisiensi processing yang lebih rendah dalam menghadapi tugas-tugas matematika yang telah diberikan. Lebih khususnya pada tugas matematika yang lebih tinggi atau yang lebih kompleks seperti itu. Nah, selain itu pula, siswa dengan kecemasan matematika yang tinggi secara umum berada dalam kondisi kehati-hatian atau dalam kondisi waspada seperti itu atau cemas seperti itu. Dalam kondisi kecemasan yang tinggi dalam menghadapi ujian matematika yang hal ini akan merusak antara sistem perhatian yang diberikan dengan tujuan yang akan dicapai seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan dari hasil membaca artikel ini. Jika ada kurang, mohon untuk dilengkapi. Ada teman-teman yang sudah mengkaji lebih dalam mengenai artikel ini. Dari saya kembalikan ke Dirata. Ya, mohon maaf, moderator belum keluar. Suara saya sudah masuk. Oke, mohon maaf, moderator saya ambil alih karena moderator sedang sibuk, sedang ada kegiatan tambahan. Oke, terima kasih Mbak Fregita telah memaparkan beberapa review terkait dengan artikel ini yang cukup menarik tentunya, di mana ternyata cemas itu bisa salah satu ciri yang menyebabkan kita depresi ya. Terus di situ bagaimana sih cara menanggulangi kecemasan? Itu di situ guru ternyata harus memaham tentang proses berpikir manusia, karakteristiknya seperti apa. Orang yang cemas itu ternyata lebih gampang waspada dan segala macam itu nanti. Oke, kita akan bahas itu lebih lanjut lagi dalam sesi diskusi kali ini. Ya, apakah blog ini ada? Teman-teman yang lain boleh bertanya ataupun menambahkan, silakan angkat tangan. Mbak Fregita, artikelnya belum dikirim di grup. Sudah Mbak Agustian, artikel tersebut sudah dikirim di grup sejak minggu lalu. Oke, teman-teman, ada yang mau menambahkan?
Di situ ada banyak sekali istilah-istilah yang mungkin agak sedikit ini ya asing bagi kami yang di cognitive load theory, tapi di situ juga bersinggungan seperti yang di bagian tadi ada test yang pernah kita coba working memory test kalau masih ingat kita bagaimana cara mengukur tingkat konsentrasi kita sama tingkat respon kita mengingat dan memproses. Terus di bagian akhir dari artikel ini pun juga dikatakan bahwasanya kecemasan itu justru dapat menghancurkan keseimbangan antara goal oriented dan stimulus driven attentional system, di mana sebenarnya kan stimulus driven attentional system itu adalah kecepatan kita dalam merespon sesuatu, dan sedangkan goal oriented itu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan memenuhi tujuannya. Cara mengukurnya bagaimana? Kalau yang kita tadi di artikel tersebut kita ulas sekilas, stimulus driven itu mengukurnya menggunakan respon time. Sedangkan yang goal oriented itu yang akurasi. Tadi itu disatukan ada ini ya. Bagaimana akurasinya, bagaimana responsnya. Itu. Terus di artikel ini pun juga dibahas, ditemukan bahwasanya siswa yang cemasnya lebih tinggi itu justru memiliki respon yang lebih cepat ketika diberikan stimulus tentang matematika daripada stimulus yang netral. Seperti di penelitian yang kedua. Oke. Mic-mu dimatikan. Ya, mohon maaf. Oke, mohon maaf ya, tadi ada double suara. Ya, kita lanjut lagi. Jadi sampai mana ya? Ternyata bagus saya langsung buyar ya. Apakah saya cemas? Bisa jadi. Bisa jadi saya juga cemas. Oke. Nah, ternyata siswa yang memiliki kecemasan tinggi itu justru memberikan respon yang lebih cepat ketika menghadapi stimulus berupa matematika daripada ketika diberikan stimulus berupa kata-kata ataupun yang netral. Tadi di studi 2 itu kan stimulusnya ada 3 jenis ya. Ada 2 utama, yakni yang matematika sama yang netral. Yang matematika itu yang komputasional sama yang mengingat numberingnya. Terus yang netral itu tentang bahasa. Nah, dari hasil ini ditemukan bahwasanya siswa yang memiliki kecemasan lebih tinggi, ternyata respon time-nya itu lebih cepat. Loh, kok malah lebih cepat? Itu karena siswa dengan kecemasan yang lebih tinggi itu justru rentan atau justru lebih waspada terhadap matematika. Kayak pengen, oh ini matematika langsung skip tuh. Responnya cepet banget. Tapi akurasinya turun. Akurasinya tuh malah turun karena responnya cepat gitu. Nah, ini cukup menarik sih di sini. Cukup menarik artikel ini. Terus di situ juga dikatakan bahwasanya limitation-nya di bagian limitation dan ini ya di halaman 12 itu. Pertama ini masih menggunakan stimulusnya itu berdasarkan memory task. Itu masih banyak ya jenis stimulus kan masih banyak. Yang kedua, penelitian ini tuh tadi mungkin udah dibahas ya. Saya agak lupa. Limitation udah ya, Mbak. Nah, yang kedua itu penelitian ini berfokusnya hanya di bagian junior primary school student SD. Sedangkan kita nih teman-teman yang di sini kan mayoritas diminta untuk penelitiannya di tingkat SMP dan SMA. Artinya artikel ini sendiri bisa jadi rujukan atau kita bisa adaptasi instrumen ini untuk penelitian di tingkat tesis ataupun tingkat yang lain. Instrumennya udah ada, tinggal diimitasi saja, begitu ya. Nggak harus yang benar-benar baru, new gitu, enggak. Terus apalagi yang belum saya bahas? Oh, di sini yang menarik lagi nih. Datanya itu banyak banget. Terus yang pertama itu studi 1 tadi itu menggunakan MANOVA. Terus habis itu ternyata menggunakan ini apa namanya tadi? 4 factor repeated measure. Saya sendiri belum pernah menguji itu, menggunakan itu 4 factor repeated measure.
sepertinya, dan ini desain penelitiannya itu cukup bagus karena yang pertama itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Benar ya Mbak Frey kita ya? Mbak Frey kita. Ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16 desain. Saya saat ini masih mentok adalah 2 kali 2 saja, 4. Mentok lagi 2 kali 2 kali 2. Untuk teman-teman kemarin yang ikut penelitiannya Bu Endah itu 2 kali 2 itu masihan. Terus di sini selain menggunakan MANOVA, habis itu apa lagi? Oke, betul Bu Arum Wulandari. Ini bisa kita duplikasikan, bisa kita adaptasi untuk penelitian di level SMP dan SMA, bahkan kuliah. Oke. شيء لله لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Ini gimana? Oke, kita lanjut sebentar. Tadi ada pertanyaan lagi dari Kak Agustin. Bagaimanakah teori kontrol perhatian sebagai dasar untuk menjelaskan dampak kecemasan matematika pada efisiensi pemrosesan informasi? Saya pahami dulu pertanyaannya. Bagaimanakah? Kok hilang tadi pertanyaannya, Mbak? Oke. Terus boleh tanya, boleh diskusi. Di sini kita nggak harus satu arah dalam artian dari narasumber ataupun dari moderator yang menjawab ya. Nah, ternyata dari sini itu cemas bisa membuat kita tidak fokus. Kalau tidak fokus, itu salah satu ciri-ciri dari kecemasan dan salah satu ciri-ciri bisa menuju ke depresi. Artinya kalau teman-teman sudah cemas yang sesuai dengan dibilang Mbak Regita tadi, hati-hati. Kalau sudah sering tidak fokus, jangan-jangan itu gejala awal untuk depresi. Jadi teman-teman butuh apa ya? Boleh bercerita, boleh ini supaya tidak depresi. Apalagi kita memang membutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi kenyataan serta menyelesaikan studi kita ya. Oke, cemas itu, dan di sini pun juga dikatakan mana ya tadi, bahwasanya kecemasan itu memang tidak bisa dihilangkan 100% karena memang berhubungan dengan sistem kognisi manusia. Jadi di kepala manusia itu tuh memang benar-benar ada bawaannya, kita tuh harus cemas. Dan kalau nggak cemas itu respon kita tuh malah jadi nggak berkembang. Jadi itu ada di halaman yang ini nih. Sebentar, tadi saya baca. Coba Mbak Frey kita buka halaman 12, Mbak. Mbak Frey kita coba ke halaman 12.
Oke, fokus. Oke, nah atas sedikit ya. Ini yang saya jelaskan tadi dari bagian atas sendiri itu. Individual with MA responded faster to math-related stimuli than to natural stimuli in valid and invalid condition. Yang mana ini menyebabkan bahwasanya siswa dengan HMA, High Mathematics Anxiety, itu dinyatakan memiliki hypervigilance. Vigilance itu tuh waspada, sangat waspada terhadap matematika. Terus kewaspadaan terhadap informasi negatif ini itu mungkin merupakan bagian dari innate functional architecture of human brain. Jadi memang bagian dari otak manusia sendiri. Nah, terus di situ kemungkinan karena itu juga efek triple interaction-nya kita itu memang tidak ditemukan signifikan. Lalu terus tadi mana ya, saya baca lagi itu. Nah, terus di sini ada kata-kata top down, ada kata-kata goal orientation attention. Nah, top down itu menandakan nama lainnya dari top down itu goal directed, goal orientation. Sedangkan bottom up itu nama lainnya dari stimulus driven. Nanti kalau baca-baca lagi itu dari situ. Top down goal oriented dan bottom up dari bawah ke atas itu stimulus driven, respon kita, kecepatan respon kita. Terus di situ juga dikatakan bahwasanya mana ya? Tadi kan bisa saja kecemasan matematika itu tidak terlalu berpengaruh untuk siswa yang lebih dewasa. Lebih dewasa itu dalam artian remaja ataupun yang lebih senior lagi. Kemungkinan dikarenakan itu di kalimat berapa ya? Kalimat keempat dari bawah, Mbak. 4 baris keempat. Beside the difference in attentional bias, ini is attributed to the maturation of the corpus callosum. Jadi attentional bias ataupun juga dengan tingkat fokus itu juga dipengaruhi oleh yang namanya kematangan corpus callosum. Wah, panganan apa meneh iki corpus callosum. Corpus callosum itu adalah bagian di otak kita yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Kalau kita bedah ini kepala, itu ada otak kanan sama otak kiri, sama otak kecil di bagian belakang itu ya untuk keseimbangan. Nah, otak kanan sama otak kiri itu ada bagian sedikit yang menghubungkan antara keduanya. Namanya corpus callosum. Corpus callosum ini kalau belum matang, ya tingkat kecemasannya pun berbeda. Ada pengaruhnya dengan perbedaan. Terus di bawahnya tuh juga ada kalimat lagi tuh. Anxiety, kecemasan dengan attentional bias itu tidak semata-mata linear, dalam artian kalau tingkat kecemasannya tinggi, attentional biasnya tinggi. Enggak. Tapi attentional bias itu dipengaruhi oleh banyak sekali variabel seperti contextual factor, anxiety level, symptom severity, dan lain-lainnya. Oke. So, dari sini dari sini yang bisa kita ambil adalah kita harus paham bagaimana cara mengendalikan kecemasan. Kalau dari artikel ini sendiri, siswa itu kalau cemas terhadap matematika jangan diberikan high load math. Karena kalau diberikan tugas matematika yang terlalu sulit, kecemasannya malah makin menjadi-jadi. Nah, berarti ini bisa jadi ide nih untuk pembelajaran berdiferensiasi. Disimpulkan tuh siswa yang cemas itu nanti dikasih low level, bukan high load. Sedangkan siswa yang nggak gampang cemas, bisa dikasih yang langsung high load. Terus bagaimana cara menentukan high load sama high math anxiety sama low math anxiety?
itu bisa menggunakan yang namanya tadi ada tes sendiri ya di atas tadi di sebelum studi 1 itu ada tes duluan yang awal, terus nanti diambil 20% atas sama 20% bawah. Iya ya, amas, pakai amas ya namanya itu kalau nggak salah tadi. Oke. Itu bisa jadi beberapa inspirasi untuk penelitian teman-teman semuanya di sini. Ya, mungkin seperti itu dulu dari saya tambahannya. Kalau ada yang mau ditanyakan sembari menunggu teman-teman yang lain. Ya, dari 33 peserta, ini beberapa orang baru. Oke, dari Mbak Agustian, bagaimana suatu penelitian dapat menggunakan paradigma Posner? Tadi, paradigma Posner itu digunakan untuk menguji atau untuk mengamati ataupun untuk meneliti yang namanya attentional bias. Attentional bias itu gampangnya gagal fokus. Kalau bahasa saya loh, itu gagal fokus. Karena pikiran kita tuh kemana, fokusnya tuh malah terbagi-bagi. Kalau di bagian cognitive load theory, mungkin yang bisa menyebabkan gagal fokus itu ada yang namanya split attention. So, jawaban dari bagaimana suatu penelitian dapat menggunakan paradigma Posner, ya kalau memang mau menguji yang namanya attentional bias. Apakah bisa digunakan untuk anak yang tantrum? Waduh, menarik nih. Apakah bisa digunakan untuk anak yang tantrum? Bagaimana Mbak Vegita? Menurut Mbak Vegita? Anak yang tantrum. Iya ya, semakin cemas itu kadang-kadang itu bias sama bisa itu loh. Apakah bisa digunakan untuk anak yang tantrum? Ya juga ya. Dalam artian tuh kalau kita cemas terus kita ngamuk-ngamuk itu namanya tantrum ya. Aduh, bisa Mbak. Menurut saya masih bisa. Selama kalau kita indikatornya itu kan tetap jelas ya. Ada berapa ya Mbak Gita? Mbak Gita? 8 indikator ya kalau nggak salah. Amas. Oh, ada 22 item dan itu bisa diadaptasi. Tentunya kalau dalam penelitian ya kita perlu mengkondisikan siswa. Kita belum menemukan ataupun belum mencari bagian itu. Mungkin ini bisa jadi salah satu penelitian lagi untuk cari anak-anak yang tantrum gitu ya. Bisa tuh. Mbak Agustian nggak tantrum kan ya? Soalnya saya pun kadang-kadang seringnya merasa cemas. Kadang-kadang sering. Itu kalimat yang nggak pas ya. Kadang-kadang cemas. Walah, mohon maaf. Agustian itu Mas ya. Mohon maaf. Soalnya saya juga punya teman Agustin, namanya itu cewek, Mas Agustian. Jadi panggilannya nih Mas Agus ya. Oke, monggo. Yang lain-lain lagi. Saya tuh tadi kayaknya melihat Mas Ibrahim udah lama nggak nongol. Masih ada nggak ya Mas Ibrahim? Masih ada yang ingin didiskusikan? Ini mohon maaf Bu Endah sendiri sedang ada kegiatan karena kebetulan juga sedang menguji.
Jadi masih double-double. Oke, sembari menunggu Ibu Enda selesai, boleh juga bertanya ataupun berdiskusi. Nggak apa-apa, open mic tuh boleh aja. Open mic tuh boleh. Ini di dalam grup ini, adakah yang belum masuk, di dalam Zoom ini, adakah yang belum masuk grup 3R? Grup WhatsApp 3R? Nama grupnya Reading Club ICCLR. Apakah ada? Oke, Mas Agustian belum. Ya, saya kirimkan link grupnya karena informasi terkait dengan ini, apa namanya, informasi terkait dengan 3R ini, layernya lewat di grup tersebut. Saya kirimkan di sini, teman-teman. Ya, ini Mas Agustian sama Mas Revian ini baru pertama kali atau udah beberapa kali ikut ini? Oh, pertama. 2 kali sama ini, Mas. Oke, salam kenal semuanya. Soalnya saya masih agak-agak asing dengan nama-nama kalian berdua. Oke. Ya. Dari pendidikan matematika juga, nggih? Mas Revian dan Mas Agustian. Betul. Ininya apa namanya? Apa tesisnya ngambil apa ataupun disertasinya ngambil apa? Tentang apa ini temanya? Oh, baru semester 1. Ya, nggak apa-apa kan, pengen lulus cepat kan, 2 tahun selesai atau 3 semester saja selesai. Rencana teknologi digital. Oke, teknologi digital. Mantap. Kalau Mas Revian ini, panggilannya Mas Revian atau Mas Ridi? Mas RDYE. RDYE itu gimana bacanya? Ready, RDY, RDY, R Rudi. Apa gimana? Ngomong Pak Ridi ngomong ya di meja. Mas Ridi. Ridi, bener ya, Ridi. Oke. Mas Ridi, salam kenal. Nggak, jangan kapok untuk ikut 3R lagi. Ya. Oke. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan dulu sampai saat ini dulu. Ya, Mbak Nindu ya. Oke, kita cukupkan dulu. Mbak Frey, kita boleh di close screen-nya dulu. Stop share screen dulu, Mbak. Yuk, open kamera bentar. Kita foto-foto dulu yuk. Ibu Enda masih menguji Ibu. Oke, yang on kamera ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Yuk,
6, 7, 8, 9. Kita masih tunggu. Mohon maaf Bu Enda masih mute? Apakah ini ya pembuatan? Enggak apa-apa. Memang mute. Terima kasih ya semuanya. Oke. Ya. Oke, dalam hitungan mundur kita take foto dulu. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena ini juga sudah jam 9 malam, tidak berasa sudah sampai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi di reading club yang berikutnya, yang sesi ke depan, sesi 23. Ini kan masih 22. Mungkin kita akan sampai 100 ya, baru kita reload lagi. Oke. Nah, boleh juga kalau ada yang mau request, mau dibahas apa sih, gitu, tentang apa yang mau dibahas, boleh. Nanti kita akan masukin itu di sela-sela pembacaan dari teman-teman yang lain. Ya, saya rasa cukup sekian dulu 3R hari ini. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.